Selamat datang di video YouTube Asal Jeplak Football. Meskipun asal tapi tidak asal-asalan, itu pasti. Di sini nanti berisikan video-video mengenai dunia sepak bola, ya, itu informasi berita-berita terkini tentang dunia sepak bola, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kita langsung dengan pembahasan yang kali ini. Untuk awal-awal langsung ada berita terbaru dari dalam negeri, yaitu ada berita mengejutkan. Sekjen PSSI Ratu Tisa itu mengundurkan diri dari jabatannya, ya. Tidak tahu apa pastinya, yang jelasnya mengapa Ratu Tisa ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekjen PSSI. Namun yang saya baca dari berita-berita online, ya, itu ada beberapa kritikan kepada Ratu Tisa dari berbagai pihak, mengkritik kinerja tentang Ratu Tisa, ya. Nah, setelah kritikan ini beredar di media massa, itu kan, ya, baik itu mainstream maupun online, secara kebetulan juga itu beberapa hari kemudian Ratu Tisa langsung mengatakan resign dari jabatannya melalui akun medsosnya, ya, lewat akun medsosnya. Ini dipertanyakan lagi kenapa Ratu Tisa mengundurkan diri itu lewat akun medsos, tidak berupa lisan atau apa, gitu kan, ya. Ini jadi suatu pertanyaan juga, gitu kan, ya. Ini ada rentetan-rentetan yang sangat-sangat berkaitan. Jadi ada sebuah kritikan dari beberapa pihak. Secara kebetulan juga Ratu Tisa langsung mengundurkan diri, gitu kan, ya. Kita semua tidak tahu pastinya apa keputusan Ratu Tisa ini. Namun yang pasti ini sangat disayangkan beberapa pihak dengan pengunduran ini, termasuk diri saya pribadi, ya, sebagai penikmat sepak bola itu dalam negeri juga, gitu kan. Saya menyayangkan dengan pengunduran diri Ratu Tisa ini, karena saya melihat bahwa Ratu Tisa ini sosok yang istilahnya profesional, gitu kan, ya. Masih muda juga, karena yang saya tahu, gitu kan, ya, beberapa kali periode itu Sekjen PSSI selalu ada diisi oleh jabatan-jabatan dari tokoh-tokoh politik. Nah, baru periode sekarang ini Ratu Tisa sebagai sekjen itu tidak berasal dari terkait kalangan politik, gitu kan. Nah, itu sangat disayangkan. Terus selanjutnya saya melihat juga ada beberapa prestasi Ratu Tisa yang patut kita berikan apresiasi, ya. Di antaranya kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Itu suka tidak suka itu ada ada lobby-lobby dari Sekjen PSSI Ratu Tisa. Itu suka tidak suka, kita harus apresiasi, ya. Bahkan waktu itu ketika proses pencalonan, kita timnas itu lagi bertanding di kualifikasi Piala Dunia dan kita waktu itu kalah. Lalu timbul suatu kerusuhan supporter waktu itu. Nah, di sana langsung terpikirkan bahwa Indonesia bakal gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun dengan lobby-lobby dari Sekjen PSSI, itu suka tidak suka, pasti ada campur tangan dari Ratu Tisa. Itu berhasil membuat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Itu sebuah apresiasi dari Ratu Tisa. Selanjutnya, di bawah Sekjen Ratu Tisa juga, ini timnas junior kita itu di level U23, U20, U16 itu lumayan cukup menonjol itu performanya. Cukup potensial performanya itu, ya. Karena apa? Kita mengenal potensi-potensi yang sangat menonjol di level junior ini.
itu adalah sebuah prestasi juga gitu kan, yang patut kita apresiasi. Nah, yang paling saya puji dari Ratu Tisa apa? Ketika dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah pemanasan ketika timnas U23 menjuarai Piala AFF. Itu Ratu Tisa mengatakan bahwa AFF ini hanyalah sebuah pemanasan. Target kita itu adalah Asia. Itu statement dari Ratu Tisa ketika Indonesia U23 juara Piala AFF. Baru kali ini ada seorang orang PSSI mengatakan ketika timnas juara malah mengatakan ini sebuah pemanasan. Target kita bukan di AFF. Itu Ratu Tisa seperti itu. Saya setuju dengan statement Ratu Tisa ini. Sangat-sangat brilian. Karena apa? Saya dari semenjak AFF tahun berapa ya? Ya 2010 10-an 2012 ke sinilah. Jadi mindset sepak bola kita itu harus dirubah. Itu menurut saya. Karena apa? Kita jangan terus-terusan mengejar itu yang namanya AFF. Seolah-olah AFF ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang wajib harus kita kejar dan harus juara. Itu salah menurut saya ya. AFF itu penting, namun tidak terlalu penting. Kita harus bisa merubah target ini. Kalau saya memilih ya, perempat final Piala Asia atau juara Piala AFF, saya lebih memilih kita perempat final di Piala Asia. Meskipun di perempat final itu kita kalah, kita lebih bergengsi. Kita akan menjadi bangga di Asia daripada kita juara Piala AFF di level Asia Tenggara. Saya bukannya tidak mengapresiasi, tapi penting. Cuman tidak usahlah kita terus-terusan mengejar ini yang namanya AFF. Kita lihat Thailand, Vietnam. Terakhir di Piala AFF kemarin tahun 2018, mereka mengirimkan hanya tim U23-nya. Mungkin ada 2-3 pemain seniornya yang dikirim. Sisanya itu pemain-pemain senior yang bagus-bagus, mereka simpan. Buat apa? Buat target di Asia. Kita juga harus seperti itu. Itu Thailand sudah berani seperti itu. Menganggap bahwa AFF ini sudah bukan levelnya Thailand. Mereka sudah lihat di Asia. Piala Asia tahun kemarin kita lihat, kalau tidak salah Vietnam ya. Vietnam berhasil lolos ke perempat final kalau tidak salah Piala Asia. Kita harus target ke arah sana. Jangan kita berkutat di AFF. Seolah-olah ini AFF menjadi diagung-agungkan. Kita jadi terus-terusan terbuai oleh AFF ini. Buktinya apa? Kalau kita masuk final itu selalu disorot media, digemar-gembor, dilebih-lebihkan. Ujungnya apa? Kita selalu kalah di final, kalah lagi. Karena apa? Kita terlalu mengejar obsesi ini AFF, terbuai. Ayolah. Maaf berprestasi, saya penggemar timnas. Rubah target ini. Kembali ke Ratu Tisa. Sekarang siapa pengganti dari Ratu Tisa? Saya baca di berita online lagi bahwa adik ipar dari Ketum akan menggantikan posisi Ratu Tisa. Ngaco ini kalau saya bilang ya. Ini bagaimana tanggapan reaksi dari netizen, dari masyarakat kalau ini terjadi. Adik ipar Ketum jadi pengganti Ratu Tisa. Menurut saya posisi Ratu Tisa itu harus dikembalikan seperti Ratu Tisa. Masih muda, profesional, bukan dari kalangan tokoh-tokoh politik. Itu menurut saya. Selanjutnya
yang tadi saya katakan, ayolah kita rubah mindset kita ke arah yang target kita itu ke lebih tinggi. Minimal kita Asia, syukur-syukur kita ke Piala Dunia. Supaya tahu bahwa kalau kita lolos ke semifinal Piala Asia U23 atau U20, otomatis kita ini otomatis lolos ke Piala Dunia U23, U20 tahun berikutnya. Kita harus bisa target itu. Thailand, Malaysia, Vietnam sudah ancang-ancang ke sana. Kita masih berkutat-kutat mengejar AFF. Sudahlah. Kita belum juara AFF, tidak jadi soal. Ya, itu kalau menurut saya. Untuk Ratu Tisa, semoga sukses di bidang apapun. Ini mungkin keputusan terbaik ya. Itu saja awal dari saya. Nanti ada video-video selanjutnya. Karena ini musim corona, jaga kesehatan, instruksi pemerintah diikuti, cukup di rumah saja. Bye.